Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, silahkan kalian menyiapkan alat tulis terlebih dahulu supaya kalian bisa mencatat hal-hal yang penting atau mencatat pertanyaan setelah materi ini selesai. Kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang akan dibahas pada hari ini, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis. Nilai praksis itu sendiri pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai praksis dalam sila pertama, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh nilai praksis dalam sila kedua yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contoh yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tapa selera. Yang terakhir, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh nilai praksis dalam sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan sikap kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang terakhir, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh nilai praksis dalam sila keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang selanjutnya, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh nilai praksis dalam sila kelima yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, bekerja keras, menghasilkan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yaitu penyebab terjadinya pelanggaran yang pertama, sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang terakhir penyalahgunaan teknologi.
Selanjutnya, pelanggaran hak warga negara diantaranya dapat dilihat dari kondisi berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum belum optimal. Yang kedua, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM. Nah, itu contoh-contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, kasus pengingkaran hak warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat, antara lain membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha hankam. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam penanganan kasus. Tindakan dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab, diantaranya dengan yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, mengoptimalkan peran selain lembaga tinggi negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat seperti MTI, ICW, dan dari parpol. Pembahasan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap warga negara yang mencerminkan sosok manusia beradab yang menghormati keberadaan orang lain. Demikian materi pada hari ini. Silahkan kalian mengajukan pertanyaan supaya untuk memperdalam atau memahami lagi materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.